قل Baik. Lanjut halaman berapa? 155, 154. 155. Nah, 155. 155 hadis di bawah. 55 karena hadis seorang. Ini masih landasan tentang ilmu ya. Iya. Baik. Baca pada dasarnya. Bismillah. Karena hati seorang yang beriman dan selalu mengikuti Rasulullah SAW tersebut senantiasa menyemangati Rasulullah SAW meskipun tidak pernah bersahabat dengan beliau secara langsung atau jasmani. Nah, lihat hati seorang yang beriman dan selalu mengikuti Rasulullah SAW tersebut senantiasa menyepakati Rasulullah meskipun tidak pernah bersahabat dengan beliau. Kita kan nggak pernah ketemu Nabi, ya kan? Ya. Namun hati kita yang beriman dan ajaran yang Nabi SAW ajarkan kita ikuti, berarti seakan-akan kita bersama dengan beliau walaupun tidak secara jasmani bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat ada lagi penjelasan di bawahnya. Pada dasarnya pangkal persahabatan seperti ini adalah hati. Sebagaimana sabda beliau di kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, lihat pangkal persahabatan itu adalah hati walaupun orangnya jauh dengan masa Nabi SAW. Terus Bahwasanya di kota Madinah ada beberapa orang yang tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan dan tidak pula melintasi sebuah lembah, melainkan mereka selalu bersama kalian. Para sahabat bertanya, mereka berada di Madinah? Beliau menjawab, ya, mereka di Madinah, namun terhalang oleh uzur. Ibnu Taimiyah melanjutkan, oleh uzur apa tidak bisa berangkat perang? Illa syarikukum fil ajr, lihat catatan kaki, melainkan mereka itu bersama kalian dalam pahala. Artinya walaupun tidak berangkat perang, iya kan? Tidak berangkat perang dapat pahala jihad juga. Karena apa? Dia tidak berangkat karena uzur. Kita juga di zaman belakangan kita punya uzur tidak bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita ikuti ajaran beliau, maka tetap dianggap seperti orang yang bersama beliau. Ibnu Taimiyah melanjutkan, orang-orang yang tertahan oleh uzur di kota Madinah itu senantiasa hati-hati mereka menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau yang sedang pergi menuju peperangan. Dengan demikian, mereka pun memiliki makna menyertai beliau dalam peperangan dan termasuk di antara orang-orang yang menyertai beliau secara langsung. Ini berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama mereka sesuai dengan persahabatan maknawiyah tersebut. Apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah benar, sebab di dalam Al-Qur'an terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa mereka yang tertinggal di Madinah pun menyertai dengan batin mereka para pejuang yang pergi ke medan peperangan. Nah, Yaitu ingat menyertai dengan batin. Menyertai dengan batin dengan catatan apa tadi? Kalau punya uzur. Kalau dia tidak punya uzur ya nggak bisa dikatakan menyertai dengan batin. Ingat itu, dikatakan menyertai dengan batin karena punya uzur, nggak bisa berangkat. Terus yaitu ketika mereka datang kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memohon agar berkenan membawa mereka untuk ikut dalam berjihad bersamanya. Beliau menolak mereka karena tidak memiliki cukup kendaraan untuk ditumpangi, sehingga mereka pun pulang. Sedangkan hati mereka seakan-akan terbakar karena rindu pada peperangan, dan mata mereka berlinang karena kecerdasan mereka. Itu rindu pada peperangan, mau perang lagi. Kalau kita sudah takut-takut tuh, aduh mudah-mudahan gak ada perang lagi. Gitu. Ini pengen jihad lagi. Terus dan mata mereka berlinang karena ketidaksertaan mereka. Hingga Allah Subhanahu wa taala mensifati dan menggambarkan kondisi mereka dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 92. Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan untuk ikut berperang. Nah, karena tidak punya kendaraan. Punya uzur enggak? Punya uzur. Sama enggak jadi ikut daurah karena kuotanya full. Iya kan? Pengen ikut enggak? Waduh, enggak bisa nambah lagi. Ya sudah, yang dulu pernah ikut saja. Nah, itu contohnya. Terus kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, seandainya ada seseorang yang menyendiri di suatu kota atau di suatu zaman dengan berpegang teguh pada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW
dan tidak ada manusia yang menolongnya atas kebenaran tersebut, maka sesungguhnya Allah lah yang senantiasa menyertainya dan dia pun memperoleh bagian dari firman Allah. Nah, lihat, diberi catatan dulu. Seandainya ada orang menyendiri suatu kota, tonggak di suatu kota, kampung pelosok, bukan kampung lagi, deso sekali, pedalaman, tengah hutan, sendirian dia. Lebih jauh dari Panggang lagi, pelosok daripada Panggang. Panggang wis maju. Di jalan sini lebih bagus daripada jalan di Jakarta loh ini. Iya kan? Iya, Jakarta lubang-lubang banyak, sini aman-aman aja. Sempit lagi, iya kan? Di sini JLS itu coba lihat itu, lebih bagus. Iya kan? Iya. Tower sendiri. Mungkin di Jakarta banyak dosa kali ya. Makanya ngaji biar jalannya bagus. Ini kan bupati yang bangun. Terus tadi lihat dia di pelosok sekali, nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa masuk juga. Sendirian kan? Dia berpegang teguh pada apa tadi? Kebenaran. Dia sendirian jalankan sunnah sendirian. Bisa nggak kayak gitu? Ada nggak? Wadah. Bisa jadi ini ibaratnya untuk seseorang di tengah keluarganya sendiri. Iya kan? Ini suami istri ngaji, suatu keluarga besar nggak ngaji, dikucilkan dia. Ini kok nggak mau berbaur, disuruh selamatan kok nggak mau, padahal dikasih makanan juga di situ. Kasih makanan nggak? Pak, BCA nggak? Kasih. Amplop buatan? Amplop juga. Nggak mau? Oh, mau amplopnya. Mau berangkat juga, tapi amplopnya mau. Dasar mata duitan. Dia sendirian bisa jadi tengah keluarganya. Ini nggak usah ibarat di pelosok, tapi di tengah keluarganya sendiri kan. Nah, kamu pulang juga nanti nih yang mahasiswa nih, pulang kamu sendiri dikucilkan oleh orang tua gitu. Ini anak saya kok kuliah jauh-jauh ke Jogja, Surabaya kok jadi kayak teroris kayak begini. Kok dulu tuh celananya itu baik-baik saja, kok celananya ini sudah beri mahal-mahal dipotong lagi. Wah, misalnya. Iya kan? Pernah dikomentari kayak gitu nggak? Orang tua pusing dilihat kamu tuh, ya Allah, dua anakku ini belajar yang bener apa enggak ini. Stres orang tua. Gara-gara lihat pakaianmu saya sudah ini aneh-aneh gitu loh. Menurut dia. Istri kenapa? Oh, pusing mikir suaminya. Suami ngaji. Oh, kasusnya jenengan berarti. Curhatin ya. Jadi dia sendirian. Yang nolong siapa? Yang nolong Allah. Allah yang senantiasa menyertainya. Apa dalilnya Allah yang menolong? Atau ayat 40. Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Siapa yang nolong? Allah. Jangan kau sendiri. Allah bersama kita. Itu Allah nolong kita. Walaupun cuma sendirian dalam gua tadi, itu nggak mungkin ada yang nolong lagi. Allah pasti nyertai kalau untuk orang beriman. Terus Sungguhnya hakikat menolong Rasulullah SAW adalah menolong agama yang dibawanya kapan dan dimanapun. Barang siapa yang senantiasa menyepakatinya, maka dialah teman dan sahabatnya secara maknawi. Nah, teman dan sahabatnya secara maknawi, bukan teman dan sahabat secara jasmani. Artinya tetap bersama Nabi. Selama apa tadi? Mengikuti ajaran beliau. Terus jika orang tersebut menegakkan agama yang dibawanya sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa yang ditegakkan oleh orang tersebut. Dan orang ini pelindungnya adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 64, "Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu."
Ya ayuhan nabi hasbukallah, wahai nabi cukup Allah yang jadi pelindungmu, wa manittaba'aka minal mu'minin, dan bagi orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Terus di bawah ini penulis menyajikan hadis Abdullah bin Mas'ud untuk para pembaca sebagai argumentasi atas pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Nah, kita lihat Allah akan memberikan perlindungan pada orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi. Terus dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa pernah Rasulullah SAW melaksanakan sholat Isya. Kemudian beliau pulang, lalu memegang tangan Abdullah bin Mas'ud dan membawanya ke sebuah lembah yang ada di kota Mekah. Beliau mendudukannya lalu membuat sebuah garis yang membatasinya. Lantas beliau berkata, tetaplah engkau pada garismu, sesungguhnya akan datang beberapa orang yang akan berhenti pada tempatmu. Maka janganlah engkau menegur mereka, karena mereka tidak akan menegurmu. Abdullah bin Mas'ud berkata melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah SAW berlalu menuju tempat yang dikehendakinya. Ketika aku sedang duduk di garisku itu, tiba-tiba datang kepadaku beberapa orang. Rupa mereka seperti kaum Zud, baik rambutnya maupun bentuk tubuhnya berwarna Zud hitam. itu suatu kaum dari Sudan atau Ethiopia, berarti Habasyah. Warna kulit mereka itu hitam. Terus baik rambutnya. Aku tidak melihat aurat mereka yang tersingkap, dan tidak pula kulihat mereka mengenakan pakaian tertentu. Mereka datang hingga mendekatiku, tetapi tidak sampai melampaui garis batasku. Kemudian mereka kembali ke arah Rasulullah SAW hingga akhir malam. Namun Rasulullah SAW telah datang kepadaku ketika aku sedang duduk dan berkata, sungguh aku belum tidur sejak semalam. Kemudian beliau SAW memasuki batas garisku untuk berbaring, lalu menjadikan pahaku sebagai bantal hingga beliau tertidur. Jika beliau SAW tertidur, hembusan nafasnya berbunyi. Ketika aku sedang duduk dan Rasulullah sedang tidur di atas pangkuanku, tiba-tiba aku didatangi sekelompok orang yang berpakaian putih. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui kebagusan paras mereka. Mereka datang hingga berhenti di hadapanku. Sebagian di antara mereka duduk di sisi kepala Rasulullah SAW dan sebagian lainnya duduk di sebelah kaki beliau. Kemudian mereka saling berkata, tidak pernah sekalipun kita melihat seorang hamba yang dianugerahi seperti apa yang dianugerahi kepada Nabi ini. Sesungguhnya kedua matanya tertidur, namun hatinya terjaga. Berilah perumpamaan tentangnya. Dia ibarat seorang majikan yang membangun sebuah istana, lalu menyediakan hidangan makanan dan mengundang manusia untuk menyantap makanan dan minumannya. Siapa saja yang menjawab menghadiri undangannya, pasti akan menikmati makanan dan minumannya. Namun barang siapa yang tidak menjawab panggilannya, pasti diberi sanksi atau azab. Kemudian orang-orang itu naik. Seketika itu Rasulullah SAW bangun dari tidurnya lalu bertanya, apakah engkau mendengar pembicaraan mereka? Dan tahukah engkau siapakah mereka itu? Aku menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau menginformasikan mereka itu adalah para malaikat. Apakah kamu mengetahui perumpamaan yang mereka sebutkan? Aku menjawab, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, perumpamaan yang mereka contohkan adalah Allah Ar-Rahman yang maha suci lagi maha tinggi membangun surga dan mengajak hamba-hambanya menuju kepadanya. Maka barang siapa menjawab panggilannya akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak menjawab panggilannya akan diberi sanksi atau diazab. Nah, kisah tadi itu terangkan di bawah oleh Syekh Abdul Malik. Dalam kisah yang agung ini, Anda telah menyaksikan bagaimana kepatuhan Abdullah bin Mas'ud terhadap Rasulullah SAW ketika beliau menyuruhnya untuk tetap di tempatnya. Kepatuhan tersebut telah menolak darinya kejahatan suatu kaum yang datang kepadanya dalam bentuk yang sangat buruk dan jelek. Padahal tidak ada pemisah antara Abdullah bin Mas'ud dan orang-orang itu kecuali hanya sebuah garis. Seandainya angin kencang datang, tentunya akan melenyapkan bekas garis tersebut. Namun garis itu bukanlah sembarang garis. Ia adalah garis sunnah. Nah, itu adalah garis sunnah. Terus bagi yang menepatinya pasti dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang berada di baliknya. Nah, itu digarisbawahi kuncinya pada kalimat itu. Siapa yang berada pada garis sunnah berarti petunjuk Nabi dia pegang terus, tetap di situ, pasti dipelihara dan dilindungi oleh Allah. Itu ringkasan dari apa yang digariskan atau dikisahkan tadi tentang Ibnu Mas'ud. Disuruhkan di awal tadi, tetaplah engkau pada garis tersebut. Sesungguhnya akan datang beberapa orang yang akan berhenti pada tempatmu, maka janganlah engkau
menegur mereka karena mereka tidak akan menegurmu. Jadi suruh tetap pada ajaran sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus pada uraian di atas, telah kami terangkan dalil dan bukti-bukti pengukuhan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat yang senantiasa mengikuti wahyu. Maka di bawah ini akan saya bawakan sebuah kisah yang menjadi saksi atas kedua hal di atas, pengukuhan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah ini terdapat pula kemuliaan dan kedudukan yang agung bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dengan perantaranya Allah Subhanahu wa taala telah memelihara dan menolong agama ini setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat mengatakan, "Demi Allah yang tiada ilah yang sebenarnya kecuali hanya Dia. Seandainya bukan Abu Bakar yang diangkat sebagai khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah tidak akan diibadahi lagi." Nah, itu kemuliaan siapa berarti? Abu Bakar. Seandainya bukan Abu Bakar jadi khalifah setelah itu, apa yang terjadi? Tidak ada lagi yang diibadahi di muka bumi. Terus Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali hingga dikatakan kalimat apa tadi? Yang di atas. Ya, niscaya Allah tidak akan diibadahi lagi. Terus hingga dikatakan kepadanya, "Cukup wahai Abu Hurairah." Selanjutnya ia menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Usama bin Zaid bersama 700 pasukan menuju negeri Syam. Ketika mereka tiba di sebuah tempat bernama Dzukashab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sehingga banyak orang-orang Arab di sekitar Madinah yang murtad keluar dari Islam. Maka berkumpullah para sahabat di kediaman Abu Bakar, lalu berkata, "Wahai Abu Bakar, tariklah kembali pasukan itu. Bagaimana mungkin engkau mengutus mereka ke Romawi sementara orang-orang Arab di sekitar kota Madinah telah murtad?" Secara spontan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Rabb yang tiada ilah yang patut diibadahi melainkan Dia. Kalaupun anjing-anjing telah berlari di kaki para istri Nabi SAW, aku tidak akan menarik kembali sebuah pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW, dan tidak pula aku lepas sebuah bendera yang telah diikat beliau." Nah, lihat itu kalimatnya sangat ini sekali. Kalaupun anjing-anjing telah berlari-lari di kaki para istri Nabi SAW, aku tidak akan menarik kembali pasukan yang telah diutus oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Rasulullah suruh utus tadi. Terus, walaupun ada gangguan pada istri beliau, nggak peduli. Pokoknya ini sudah keputusan Rasul untuk utus pasukan. Terus Abu Bakar lagi. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, Abu Bakar pun membiarkan Usamah melanjutkan perjalanannya, dan tidaklah pasukan itu melewati satu kabilah yang hendak murtad, melainkan mereka berkata, "Seandainya mereka, yaitu kaum muslimin, tidak memiliki kekuatan, mana mungkin ada sekelompok pasukan seperti ini yang keluar dari mereka untuk berperang. Tetapi kita biarkan dulu mereka menghadapi kekuatan Romawi." Pasukan Usama pun bertempur dengan pasukan Romawi, mengalahkan dan membunuh mereka. Kemudian mereka kembali dengan selamat, sehingga tetaplah kabilah-kabilah itu dalam Islam. Nah, berarti kabilah-kabilah tadi itu kembali dalam Islam. Padahal cuma lewat saja, nggak memaksa. Islam seperti itu. Inilah gambaran keteguhan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di saat itu beliau sedang dirundung kesedihan atas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan gerakan kemurtadan orang-orang Arab, ditambah semangat beliau yang sempat dikendorkan oleh sebagian orang karena bertolak dari ijtihad akal yang telah memutuskan apa yang menjadi putusan mereka tersebut. Namun tuntunan syariat yang dipelajari Abu Bakar dari Nabi SAW, itulah yang memberinya petunjuk kepada sebuah tindakan yang telah diambilnya, yang dengannya terbukalah bagi mereka semua bukti. Apakah tuntunan syariat yang dimaksud? Yaitu rasa takut Abu Bakar radhiyallahu anhu dari mengambil keputusan untuk menarik mundur apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagai akibat dari sikap yang diambilnya, yaitu dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, telah membuahkan kemenangannya atas musuh dan keteguhan dalam Islam. Nah, baik. Sampai situ kisah Abu Bakar. Nah, istirahat dulu 2 menit. Break.